نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari ini adalah hari Jumat terakhir dan di sore ini adalah sore hari Jumat yang mana kata para ulama adalah tafsir dari ucapan Rasulullah SAW, suatu waktu yang paling diharapkan dikabulkannya doa di hari Jumat adalah ba'dal asr sampai tenggelamnya matahari. Dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sore ini terkumpul padanya banyak sekali fadilah dari hari ini. Di antara dia adalah Ramadan di Ashurul Awakhir, kemudian juga Jum'ah, kemudian juga masa al-Jum'ah, dan juga hujan. Dan ini di antara hal-hal yang mau menekankan dikabulkannya doa. Maka mari kita manfaatkan sembari memanjatkan doa-doa kita mendengarkan juga nasihat dari Imam Al-Jauzi rahimahullahu taala. Di dalam kitab ini apa yang kita baca dalam menasihati anaknya, sampai pada ucapan beliau, "Anakku, ketahuilah simpanan yang paling menguntungkan adalah menundukkan pandangan dari hal yang diharamkan." Ini ucapan beliau rahimahullah yang kita berhenti di situ kemarin. Menundukkan pandangan dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mewariskan manisnya iman. Menjadikan seorang semangat di dalam beramal. Sebaliknya melepas pandangan, mengumbarnya, menjadikan pandangan itu kesana kemari dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikekang, maka menjadikan seorang tidak merasakan manisnya iman, menjadi malas beribadah, murung, kemudian risau, ya, kalau anak muda bilang galau, ya, karena apa? Pandangannya nggak dijaga. Menjadikan seorang banyak angan-angan, ya, karena memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah tidak terbatas pada wanita. Memang wanita yang paling menggiurkan bagi laki-laki, tapi bukan hanya itu. Melihat kepada aurat manusia haram, melihat kepada aib-aib dan celah mereka haram, melihat kepada harta-harta mereka, menjadikan kita ada juga hasad, juga berangan-angan, ya, kalau saja dapat, kalau saja, sehingga kita bersyukurnya kurang, bahkan bisa jadi tidak bersyukur. Apa yang ada pada kita tidak nikmati. Kemudian juga menahan lisan dari banyak berbicara. Kata Rasulullah SAW kepada Mu'adz, "Kuffa 'alaika hadza," sambil beliau pegang tulisannya. Kemudian kata Mu'adz, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, apakah kita akan dihukum gara-gara omongan, gara-gara bicara, gara-gara salah omong?" Kata beliau, "Thaqilatka ummuk." Thaqilatka ummuk itu bahasa artinya adalah semoga ibumu kehilangan kamu. Tapi itu doa, kalau tidak berhak orang tersebut mendapatkan doa tersebut, maka menjadi penghapus dosa dan mengangkat derajat. Ya, maksudnya adalah, kalau bahasa kita mudahnya adalah payah sekali. Kok nggak tahu bahwa orang akan dihukum dengan lisannya, sebab ucapannya.
wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Tidak ada yang menjadikan seorang tersungkur kecemplung neraka kecuali panen omongan ilate. Kemudian juga yang menjadikan simpanan yang paling menguntungkan adalah menjaga batasan Allah. Yang menjaga batasan Allah, Allah akan menjaga dia saat dia membutuhkan penjagaan. Dan mendahulukan kemauan Allah daripada kemauan hawa nafsu. Ini tolak ukur iman. Dalam hadis disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak beriman seorang kalau sampai dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti yang saya bawa, yakni kebenaran, kata Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, ambil contoh dari kisah dalam hadis. Kamu pasti mengetahui sebuah hadis tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua, lalu tertutup oleh batu besar. Salah satu dari mereka berdoa, karena mereka ini dalam kesulitan. Yang menjadikan mereka selamat apa? Jagaan mereka kepada batasan Allah saat mereka lapang. Mereka berdoa bertawassul dengan amal soleh yang telah mereka lakukan tadi. Yang pertama mengatakan, ya Allah, dulu aku punya ayah dan ibu dan juga anak-anak. Aku selalu mendahulukan perahan susu untuk ayah dan ibuku sebelum anak-anakku. Birrul walidain yang sangat tinggi. Kemudian kata beliau, seandainya perbuatanku itu didasari keikhlasan karenamu, tolong bukakan jalan untuk kami. Yang kedua berkata, ya Allah, aku dulu pernah mempekerjakan orang, namun orang tadi tidak cocok dengan upahnya. Kemudian dia pergi, lalu aku mengembangkan upahnya tadi untuknya. Suatu hari dia datang menagih dan berkata, sambil dikatakan, apakah engkau tidak takut kepada Allah? Mana upahku? Maka aku katakan, semua sapi dan gembalanya dulu budak, itu semua milikmu, ambillah. Jadi dia mengembangkan harta manusia karena Allah subhanahu wa ta'ala, bersedekah dengan usahanya. Maka dia pun mengambilnya semuanya. Kemudian dia berkata, ya Allah, seandainya aku melakukan itu karenamu, tolong bukakan jalan untuk kami. Yang ketiga berkata, ya Allah, aku jatuh cinta pada saudari sepupuku. Ketika aku sudah mendekatinya, dia berkata, takutlah kepada Allah, jangan kamu melepas cincin kecuali dengan cara yang benar. Maka aku pun meninggalkannya. Dia berkata, ya Allah, seandainya aku lakukan itu karenamu, maka tolong bukakan jalan untuk kami. Jadi yang ketiga ini bertawassul dengan amal saleh berupa meninggalkan yang haram, padahal mampu untuk melakukannya. Sudah kesempatan ada di depan mata, kemampuan ada, tetapi dia tinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seandainya itu dilakukan karena ikhlas, maka tolong bukakan jalan untuk kami. Maka batu itu pun bergeser dan bergeser sehingga mereka pun bisa keluar. Ini menjaga batasan Allah subhanahu wa ta'ala saat lapang. Itu simpanan untuk ketika kita sempit. Ibarat harta yang kita tabung, kita pakai saat kita membutuhkannya. Kemudian kata beliau, Sufyan al-Thawri, ulama tabi'in, Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri, bermimpi. Ditanya di dalam mimpinya, apa yang Allah lakukan padamu? Kata beliau, aku tidak terasa diletakkan dalam sebuah liang lahat, lalu tiba-tiba aku sudah berdiri di hadapan Tuhan alam semesta, lalu aku diperintahkan masuk surga. Ketika aku masuk, tiba-tiba ada seorang menyeru, engkau Sufyan? Kataku, iya Sufyan. Katanya, ingatkah engkau suatu hari kamu mendahulukan Allah di atas hawa nafsumu? Ya, kataku iya. Tiba-tiba ada kerikil surga yang terlempar mengenaiku, kemudian bangun. Maksudnya apa? Beliau di situ bermimpi bahwa amalan beliau yang beliau lakukan menjadikan beliau
diberi kabar gembira dalam mimpinya berupa surga, walaupun saat itu memang belum waktunya sehingga beliau tidak jadi masuk karena beliau masih hidup. Karena tidak ada seorang yang dijanjikan surga, batasan dia dengan surga kecuali kematian. Kudu mati disit ya. Agar pengen mlebu surga kapan sih ki? Ya urung bisa, urung mati. Nah, maksudnya itu. Nah. Kemudian beliau mengatakan, pasal berikutnya mengumpulkan ilmu dan amal. Haruslah semangatmu terus meninggi hingga sempurna. Lihat, banyak orang berhenti pada zuhud saja, sebagian lagi hanya sibuk pada ilmu saja. Kata beliau, jangan hanya fokus pada zuhud, yakni amal, dan juga jangan fokus pada ilmu saja, tetapi mengumpulkan keduanya. Seorang punya ilmu diamalkan, punya ilmu diamalkan. Jangan beramal tanpa ilmu, jangan juga berilmu tok tapi orang diamal. Sedikit orang yang mengumpulkan ilmu yang sempurna sekaligus amalannya juga sempurna. Kata beliau itu sedikit memang. Ya. Kata beliau, aku telah mentelaah kondisi generasi para tabi'in dan orang-orang setelah mereka, aku tidak menemukan kesempurnaan selain 4 orang ini. Jadi beliau melihat 4 orang ini istimewa daripada yang lain. Sa'id bin Musayyab menantu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari putri beliau semata wayang. Sufyan ats-Tsauri, dari sudah kita sebutkan. Al-Hasan al-Basri, Al-Hasan bin Abi Al-Hasan al-Basri, ini anak susuannya Ummahatul Mukminin. Seingat saya kalau nggak salah Maimunah ataupun yang lain. Ya, anak susuannya ibunda kita, kaum mukminin, istri Rasulullah SAW. Dan kata beliau, Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad. Beliau sebutkan di sini bermacam-macam tabaqatnya ya. Ada yang tabi'in, ada yang di bawahnya. Mereka adalah orang-orang yang semangatnya kalau dibandingkan dengan semangat kita tidak ada apa-apanya. Karena kata beliau, dan secara global para ulama salaf, banyak sekali dari mereka pemilik semangat yang tinggi. Kalau ingin melihatnya silahkan lihat kitab Sifatus Safwah. Dia menyebutkan kitab-kitab beliau setelah ini banyak kitab Sifatus Safwah. Kalau engkau mau juga Al-Akhbarus Sa'id dan juga Akhbar Sufyan atau Akhbar Sa'id, Akhbar Sufyan, Akhbar Ahmad bin Hanbal, ini karya-karya beliau. Sudah disebutkan bahwa beliau sehari menulis 400 lembar ilmu. Jadi kitabnya banyak. Beliau sebutkan ini di sini beberapa kitabnya. Aku tulis secara terpisah masing-masing dalam buku tersendiri. Kemudian pasal berikutnya, keutamaan hafalan dan kejujuran. Anakku, engkau tahu bahwa aku telah menyusun 100 kitab sebagai contoh. At-Tafsir Al-Kabir 2 jilid, At-Tarikh 20 jilid, Tahdhibul Musnad 20 jilid, dan ada juga buku-buku besar. Ada buku-buku yang besar dan juga ada yang kecil. Ada yang 2, 5 dan juga 3 dan juga 4 jilid. Begitulah kurang lebih. Dengan semua itu sebenarnya aku ingin mencukupkanmu dari meminjam buku dan bersusah payah menulis. Kini kamu tinggal menghafal, karena hafalan adalah modal ilmu dan menggunakannya akan menguntungkan. Kata Al-Imam Ar-Rahabi dalam Rahabiyahnya, kata beliau, fahfaz fa kullu hafidhin imamu. Hafalkan karena semua yang hafal dia jadi panutan. Kata beliau, jujurlah dalam keadaanmu. Jujur itu antara yang zahir dengan yang batin sama. Sinau lahir batin lagi sinau, lagi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cuma zahirnya duduk tetapi fikirannya, hatinya melayang-layang ke dunia, enggak, ini bukan jujur namanya. Kata beliau, jujurlah dalam kembali kepada Allah dan menjaga batasannya. Ya, saat bersama manusia menjadi wali Allah, saat sendiri juga wali Allah. Jangan bersama manusia ketone soleh, ya saat sendiri dia merobek
kesolehannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, Allah berfirman, in tansurullaha yansurkum. Kalau kamu menolong Allah, Allah akan menolongmu, dalam surat Muhammad ayat 7. Dan juga ayat yang lain, fadhkuruni adzkurkum, maka berzikirlah, berzikir dengan lisan, dengan hati, dengan amal. Adzkurkum, pasti aku akan mengingatmu. Kalau Allah mengingat hambanya di hadapan para malaikatnya, dipuji di hadapan mereka. Ya, di antara yang menjadikan seorang diingat adalah duduk di majelis ilmu. Kemudian juga dalam ayat yang lain, aufu bi ahdikum, penuhilah janjiku, aku akan memenuhi janjimu. Pasal berikutnya, keberkahan dan manfaat yang diperoleh dengan bersamanya ilmu dan amal. Jadi artinya, kata beliau, berkah kalau orang mengumpulkan ilmu dan amal sekaligus, tetapi tidak berkah kalau cuma salah satunya. Masih kurang banyak. Kata beliau, jangan engkau berhenti dengan sekedar memiliki bayangan ilmu saja, ya, ilmunya ngambang saja tanpa mengamalkan. Karena orang-orang berilmu yang menjilat penguasa dan mencari harta, mereka berpaling dari mengamalkan ilmunya, sehingga mereka tidak mendapatkan berkah dan manfaat ilmunya. Ini beliau menyinggung para ulama yang disebut ulama su, orang-orang yang punya ilmu tapi dijual untuk mencari kursi, mencari uang, mencari wanita, mencari dunia dengan ilmunya. Mereka tidak berkah dan tidak bermanfaat ilmunya. Nah, pasal berikutnya, niat yang baik saat mengamalkan ilmu. Janganlah tersibukkan dengan ibadah tanpa ilmu, karena banyak manusia dari kalangan ahli zuhud dan tasawuf tersesat dari jalan petunjuk ketika mereka beramal tanpa ilmu. Ketone mempeng, ketone main, ketone. Tetapi tanya, apa dasare dene nglakoni kaya kiye? Ombuh, aku mau ngerti kiye ini gemen kaya gini. Kiye ini gemen nglakoni kiye, ya wis melu. Dene kaya gue, sementara anak hadis kok bertentangan karo hadis jenengan. Kon hadise ngene golonganku ya ora kanggo pripun niku. Itu yang disebut oleh beliau, itu yang seperti itu. Jadi mereka tersesat karena berpaling dari dari berilmu, ngelakoni amal tanpa ilmu. Kemudian kata beliau, hiasilah tubuhmu dengan dua baju yang indah. Ini beliau menyinggung masalah penampilan zahir, bahwa kita kalau zahir itu harus sesuatu yang nampak baik, patut maksudnya. Kalau sesuai dengan apa yang kita mau, yang kita mampu, jangan, kata beliau, yang tidak membuatmu terkenal ahli dunia karena wow, ya, karena harganya terlalu mahal, ya, kelambine harga pira 3 juta, katoknya 10 juta, tasnya 50 juta. Itu jangan, itu sudah di luar kewajaran. Cukup hiasi dengan yang patut, menutup aurat, kemudian tidak sobek. Ya, kalau sobek bisa dijahit masih wajar, boleh dipakai seperti itu. Harganya tidak kan. Kemudian kata beliau, tidak pula disebut sok zuhud karena terlalu rendah. Jahitan nang kanang eneh, wis letak ora ganti. Nah apa? Men disebut wong zuhud. Ndak, orang patut tinggu aja tinggu. Nah, kata beliau begitu. Anakku, hiasilah tubuhmu dengan dua baju yang indah, yang patut, yang tidak membuatmu terkenal sebagai ahli dunia karena terlalu mahalnya, tidak pula disebut sok zuhud karena terlalu murahnya. Hitunglah dirimu setiap pandangan, ucapan dan langkah. Hitung, suruh muhasabah. Pandangan ndeleng apa bae dina kiye. Sudah berapa kali lihat di HP yang haram, lihat di nyata yang haram, dan berapa dari semua itu yang taat,
Bandingkan deleng Quran wis pirang menit, deleng HP pirang jam. Niku muhasabah. Ucapan ngomong apa bae sing apik, ngomong apa bae sing ala, niku muhasabah. Apa dan berapa kata yang sudah keluar dari kebaikan dan berapa yang sudah keluar dari keburukan. Juga langkah-langkahmu kemana, belok kanan belok kiri, pergi kemana, ya, berapa kali narik gas, itu yang suruh kita suruh perhitungkan, karena semuanya kamu akan bertanggung jawab akan semua itu. Seukuran kadar kamu mengambil manfaat dari ilmumu, seperti itu pula manusia akan mengambil dari manfaat ilmumu. Niki teguran nggih para penceramah, nggih kula mungkin mlebet nggih. Nek ora ngamalna arep nganti mau sampai kayak apa berbusa kita manusia, kita menasihati manusia, kalau kita nggak ngamalkan sendiri, nggak menasihati diri kita sendiri, nggak memanfaatkan sendiri, nggak akan nyampe. Kotone ustaz kita mau main oleh nyampe kena tapi kok koyane angel teman diamalna wis, akhirnya manusia tidak mengamalkan. Kapan kata beliau, kapanpun seorang penceramah tidak mengamalkan ilmunya, akan meleset nasihatnya dari hati mereka bagai air yang meleset dari batu yang licin. Jangan kamu berceramah dan berjalan hingga makan kecuali dengan niat yang baik. Bila kamu menerah kisah para ulama salaf dalam perkara ini, akan tambah jelas. Nah, apa nasihat para ulama salaf rahimahumullah juga yang mengikuti mereka lebih mengena karena mereka manfaatkan. Tetapi kalau kita bandingkan dengan para penceramah sing ketone nasihate berapi-api dan lain-lain yang itu tidak diamalkan oleh dia, amalannya tidak mencerminkan ilmunya, nasihatnya licin rahimahumullahu taala. Kemudian masalah berikutnya, pasal buku-buku yang bermanfaat. Ya, beliau menyebutkan beberapa buku nantinya. Bacalah buku Minhajul Muridin karya beliau, itu akan mengajarimu tata krama. Jadikan buku itu temanmu dan gurumu. Bacalah Sayyidul Khatir, nama buku Sayyidul Khatir, karena kamu akan mendapatkan banyak kejadian yang akan memperbaiki kondisi agama dan duniamu di dalamnya. Hafalkan kitab Jannatun Nazar, nama kitabnya Jannatun Nazar. Dengannya kamu akan mudah memerah pemahaman fikih. Kalau kamu sibuk membaca Al-Hadaiq, kamu akan menemukan banyak hadis. Kalau kamu menengok kitab Al-Kashfu, kamu akan melihat hadis-hadis yang tidak ada dalam dua kitab sahih. Jangan terlalu sibuk dengan kitab tafsir yang dikarang orang asing. Bacalah kitab Al-Mughni dan Zadul Masir, tidak menyisakan kebutuhanmu pada kitab-kitab yang lain. Ini beliau mengatakan, ini keunggulan kitab saya nak, kitab bapak cukup ya, karena kamu anakku, mungkin kamu lebih faham yang dibawakan bapak dan gaya bahasa bapak, barangkali ini lebih manfaat daripada kitab-kitab yang lain. Ya, jangan lompat ke mereka sebelum baca kitab saya dulu, maksudnya begitu, bukan menyombongkan, tapi ini menunjukkan kepedulian rahimahullah kepada anaknya. Dan apa yang kukarang untukmu dari buku-buku berisi nasihat, kamu sama sekali tidak perlu mencari yang lain. Karena memang beliau rahimahullah nasihatnya mengena banyak ribuan orang, ya, sudah bertaubat di majelis nasihat beliau. Kemudian kata beliau, pandai bergaul dan budi pekerti. Masalah berikutnya, pandailah bergaul dengan manusia sekaligus jauhi manusia. Mana, kapan, siapa yang kita harus bergaul dengannya, dan juga mana, kapan dan siapa yang kita tidak patut bergaul. Itu juga yang beliau nasihatkan. Dan dengan menjauhi manusia akan menjadi benteng yang melindungimu dari kawan yang buruk dan menjadikanmu tetap berwibawa. Orang kalau terlalu banyak bercanda, wibawanya hilang. Tetapi kalau orang tidak punya canda sama sekali, akan dijauhi sampai saat dia butuh tidak akan membantu. Maka harus pintar-pintar nih milih kanca, kapan berkanca, dan materi apa
Ya, siapa yang dikancani? Karena sang penceramah seharusnya tidak terlihat ngawur dalam bertingkah laku. Seorang yang menasihati orang lain jangan sampai ngawur tingkah lakunya, berpakaiannya, ngomongnya, bercandanya, dan lain-lain. Berjalan-jalan di pasar, kerjanya di pasar kayak dene preman, patut buat dan ustad tapi mumpung-mumpung nang pasar. Kata beliau tidak patut. Maka ini kritikan untuk seorang penceramah yang menurut dia mau berdakwah, tetapi dia masuk kemana? Ke diskotik, ke bar, ya, dan lain-lain. Kerjaannya di sana dengan alasan mau menasihati mereka. Ya, berapa yang sudah dapat hidayah dari dia, meninggalkan kemaksiatannya, tidak jadi minum khamr, tidak jadi berzina. Tanya. Yang ada nama dia yang rusak karena dia mencari tempat yang tercela untuk dirinya. Nah, dan tertawa-tawa di pasar ustad tapi cekakakan, orang patut. Manusia ya, kalau seperti itu meninggalkan itu semua agar manusia berprasangka baik padanya, kemudian nasihatnya bermanfaat. Kalau kamu harus berkumpul dengan mereka, berkumpullah dengan penuh kelembutan, dengan akhlak. Kalau kamu mengerti akhlak mereka, kamu tak akan bergaul dengan mereka. Nah, maksudnya akhlak mereka bagaimana? Kita jangan sama dengan mereka. Harus ada pembeda. Tetap bergaul iya, tapi dengan akhlak yang baik, dengan nasihat, dengan menjaga wibawa, dengan menjaga muruah di hadapan orang-orang bodoh. Nah, ini nasihat beliau kepada anaknya. Kemudian kata beliau rahimahullah, menjaga hak-hak dan pikirkan sesuatu pada kesudahannya. Ini tinggal satu lagi. Kata beliau, tunaikan semua hak pada pemiliknya. Ya, ini nasihat sesuai dengan nasihatnya Salman Al-Farisi kepada Abu Darda, yang itu disetujui Rasulullah SAW. Tunaikan hak kepada yang berhak, apapun itu. Ya, orang tua kita punya hak, anak kita punya hak, istri kita punya hak, ya, badan kita punya hak, Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita punya hak, Rasul SAW punya hak. Semuanya harus ditunaikan masing-masing. Khususnya kepada istri, anak, dan kerabat. Ya, tunaikan hak mereka. Perhatikan, kata beliau, setiap detik waktumu untuk dengan hal apakah kamu melewatkannya. Setiap detik ada zikirnya orang, apa ngalamun, apa kosong, apa malah mendendam dan lainnya. Jangan kamu membiarkannya pergi satu detik tadi kecuali dengan hal yang paling utama. Jangan kamu sia-siakan dirimu, biasakan melakukan hal-hal yang terbaik dan termulia. Kirimkan ke kotak bekalmu di kuburan nanti hal-hal yang menyenangkanmu melihatnya di hari kiamat nanti. Dikatakan oleh penyair, hai dirinya yang tersibukkan oleh dunianya, tertipu dengan panjang angan-angannya, ingatlah kematian tiba-tiba datangnya, dan kuburan adalah kotak bekal amalnya. Pikirkan akhir semua perkara. Akan terasa mudah kesabaran untuk meninggalkan kesukaanmu dan melakukan hal-hal yang berat. Maksudnya apa? Kalau seorang melihat akhirnya, ujung dari sesuatu yang kita lewati itu ringan, itu selalu orang ingin sukses, ngelembur nganti ora turu dilakoni. Ini kok pengen sukses dunia. Lalu bagaimana orang yang memikirkan saya mau bertemu bidadari surga, saya mau bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga, lalu puasa rolas jam tok, kemudian sholat malam ora apa-apa, ringan, wong bisa turu ngemben pas nang kuburan dan seterusnya, berpikir ringan. Tapi yang nggak misalnya apa sih puasa, ngapa sih tidak berpikir kepada akhir perkara, gak akan terlaksana. Kalau kamu melihat dirimu sedang lalai, maka bawalah dirimu ke komplek kuburan.
Dan ingat bahwa kepergianmu ke kuburan sudah dekat. Kemana kamu melihat kuburan? Karena Rasulullah mengatakan, aksiru dzikra hadimil ladzat. Ingat, memperbanyak ingat hadimil ladzat, penghancur kenikmatan, yakni kematian. Ya, ke kuburan bukan untuk tawassul atau untuk melakukan hal-hal yang bid'ah, berdoa, sholat dan tidak, tetapi untuk mengingat kematian, bahwa besok aku yuk dikubur. Kalau dikubur nang kana wis ora ana sing enak kecuali anggar ngawa amal. Nah, ini sudah jarang orang ketika hatinya lalai kemudian datang kuburan untuk mengingat kematian, sudah jarang sekali. Ya, karena fawailul qasiyati qulubun min dzikrillah, sudah keras hati. Kemudian kata beliau, disiplinkan dirimu. Ya, Allah lah sang maha pengatur. Jadi dalam disiplinkan kita juga minta tolong. Disiplin bangun, disiplin tidur, disiplin belajar, disiplin sholat, disiplin menjalankan kewajiban dan hak manusia, semua dilakukan secara disiplin dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sang pengatur. Kemudian kata beliau, atur belanjamu, jangan boros, agar kamu tidak membutuhkan manusia. Karena menjaga harta adalah bagian agama. Ya, kalau orang terlalu boros, duit entong, pripun? Ya butuh utang minimal. Dan biasa orang boros tidak qanaah. Kalau orang qanaah tidak boros, cukup. Oh, cukup sega karo lawuh. Ngapa tuku sing liyane? Ngapa tuku sing rega larang? Tapi kalau orang misalnya tidak punya qanaah, bisa boros, mudah kok. Orang boros tidak qanaah. Ketika sudah habis, karena dia tidak punya qanaah, dia akan mencari kolet maning, ketagihan maning, kudu. Nah, menjaga harta adalah bagian agama, bahkan termasuk daruriyatul khams, 5 perkara darurat yang diketahui dan diterapkan semua agama, nggak cuma Islam. Menjaga harta, dan menjaga harta dari 2 sisi, mencarinya dan mengeluarkannya. Ya, makanya nanti di hari kiamat akan ditanya, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Tadi hartanya ditanya dari mana didapat dan kemana dibelanja. Kemudian kata beliau menukil hadis Rasulullah SAW ini diucapkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau sakit parah, yang beliau berpikiran akan mati. Kemudian beliau berpikiran bahwa saya punya harta banyak, ahli waris cuma anak perempuan 1. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah saya wariskan harta ini disedekahkan semuanya? Kata beliau, jangan. Setengahnya jangan. Sepertiganya kata beliau boleh sepertiga, tetapi sepertiga sudah terlalu banyak. Kemudian kata beliau SAW yang beliau nukil di sini, anta fa innaka antatruka warathataka aghniya khairum min an tatrukahum 'alatan yatakaffafun nas. Kamu meninggalkan ahli warismu dengan warisan yang banyak, yang cukup, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka nyadong itu apa? Jaluk ngemis tangane ngolet bantuane wong. Artinya ini juga nggak cuma masalah warisan dan wasiat, bukan. Bahkan kalau masih hidup, kalau kita bisa belanja dengan sesuai porsi yang kita miliki, yang kita mampu, kita bersedekah dengan sesuai porsi yang kita miliki, yang kita mampu, tanpa kita menjadikan kita menjadi orang yang minta-minta kepada manusia, itu lebih baik. Tapi juga bukan kita pelit, juga bukan, pertengahan. Kemudian pasal yang terakhir menyebutkan tentang kemuliaan nasab beliau rahimahullah. Nasabnya beliau, nasab itu kebaikan kalau baik, tetapi itu kebaikan bukan kebaikan yang paling utama, bukan, tetapi itu kebaikan tambahan. Kalau seorang baik, nasabnya baik, lebih baik daripada orang baik nasabnya kurang baik. Tetapi kalau nasabnya baik, jebule wonge ala, saya mboten wonge
keturunan napa Bani Hashim, tetapi kafir kayak dene Abu Lahab liliki Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pripun? Sae mboten. Tapi wong sing nasabe baik dalam keadaan wong kaya apik, ya tentunya lebih baik daripada yang memiliki salah satu saja. Kata beliau, anakku, ketahuilah kita dari keturunan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ayah kita atau nenek moyang kita Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar itu adalah salah satu dari fuqaha sab'ah. Ya, kata penyair, ya sudah nggak usah disebutkan, saya ini salah satu yang dari fuqaha sab'ah, 7 ahli fikih di Madinah, dan kita sudah disebutkan karena waktunya mepet, tinggal 3 menit. Kemudian kata beliau, kabar tentang beliau tersebut secara pasti dalam kitab Sifatus Shafa, artinya sudah beliau tuliskan dalam kitab tersebut. Namun sayang, kebanyakan kakek kita terlalu sibuk berdagang, dan orang-orang terakhir tidak ada yang memiliki antusias menuntut ilmu selainku. Sekarang terserah kamu, bersemangatlah nak, semoga harapanku padamu tidak sia-sia. Kemudian beliau berdoa, diakhiri dengan doa nasihatnya, aku pasrahkan dirimu kepada Allah yang maha suci, hanya kepadanya aku memohon agar memberimu taufik untuk berilmu dan beramal. Inilah batas kemampuanku menasihatimu, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan bantuan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Maksudnya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan salam dari Allah senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, ini akhir dari nasihat beliau, dan judul Arabnya Laftatul Kabid fi Nasihatil Walad, banyak di internet ya, dan ini saya terjemahkan di Madinah waktu itu, alhamdulillah masih di sana, diakhiri di 4 April 2019. Semoga Allah SWT memberi manfaat untuk saya, keluarga saya, anak-anak saya, dan juga untuk kaum muslimin semuanya, untuk kita semua mengambil manfaat dari apa yang kita tulis dan kita dengar. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak bersih, dari amal yang tidak saleh. Semoga Allah SWT menerima puasa kita, salat malam kita, tahajud kita, qiyamul lail kita, i'tikaf kita, dan juga mempertemukan kita di Ramadan yang akan datang dalam kondisi yang terbaik, bisa mengamalkan amal-amal yang saleh juga. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.